Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurfadila NIM 091080419007 kelas A semester 6 jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidindren Rapang. Halo guys, dalam video kali ini kita akan membahas kebijakan publik. Jadi ada 3 hal yang harus dipahami dan peduli dalam kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari, seperti mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial, semuanya diatur oleh kebijakan publik. Kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Jadi, sebagai demokrasi, kita punya hak dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan yang terbaik untuk rakyatnya. Yang ketiga, cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Jadi, dalam pengenaan pandemi, krisis iklim sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama swasta, masyarakat, dan akademisi. Selanjutnya, sekarang apa sih buat kebijakan baik? Ada yang tahu nggak sih? Jadi, menurut Profesor Mark Moore, ada 3 hal yang harus diselaraskan untuk membuat kebijakan publik yang baik. Pertama, kebijakan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau publik. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di kertas tapi tidak realistis. 3. Mendapatkan dukungan politik yang partisipatif, salah satunya melalui proses partisipatif. Selanjutnya, kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor di atas karena kebijakan kita masih kurang berorientasi pada dampak. Misal, yang pertama naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rancangan undang-undang. Kedua, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, ditambah lagi kesenjangan infrastruktur antar daerah. Ketiga, demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif di Indonesia. 3 tantangan ini mendasari kenapa tim polisi lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. Yang pertama, melalui institusi. Kedua, akademi untuk menambah pengetahuan teknis dan strategis tentang kebijakan publik. Ketiga, community. Lewat community kami membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berhimpunan. Jadi, dalam publik, ingat, dengan kebijakan publik yang baik, kualitas hidup kita juga ikut lebih baik bersama tim polisi. Mari bersama wujudkan kebijakan publik berbasis bakti dan empati. Jadi itulah tadi beberapa materi yang membahas kebijakan publik dan alasan yang harus dipahami. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.